Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa pagi menjelang siang 19 Rajab 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Asy-Syarifah Shalihah, Martapura, Kalimantan Selatan, dalam kajian rutin setiap Selasa pagi membaca kitab Fiqhus Sunnati lin Nisa, fikih sunnah untuk wanita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada akhwatil muslimah, saudari-saudari muslimah yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita memulai bab yang baru, yaitu salatut tatawwu'. Salat tatawwu' dalam tanda kurung sunnah. Kenapa salat sunnah dinamakan sebagai tatawwu'? Kenapa salat sunnah dinamakan sebagai tatawwu'? Jawabannya adalah karena makna tatawwu' yaitu secara bahasa artinya adalah salat yang merupakan tambahan dari salat 5 waktu yang wajib. Makna salat tatawwu' kullu ma zada 'ala as-salawatil khams al-mafruḍah, yang artinya setiap
sesuatu yang bertambah atas salat 5 waktu yang wajib. Kenapa dinamakan salatut tatawwu'? Dan salat tatawwu' ini istilahnya diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu riwayat Bukhari dari Talhah bin Ubaidillah. Beliau bercerita, anna a'rabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tha'ira ra's, faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya min as-salawat, faqala khamsu salawatin fil yawmi wa laylah, faqala hal alayya ghayraha, qala illa an tatawwa'. Ada seorang Arabi mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kepalanya tidak tertutup, artinya tidak memakai penutup kepala. Lalu Arabi ini bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku apa yang telah Allah fardukan atasku dari salat-salat 5 waktu. Apa yang Allah telah fardukan kepadaku dari salat 5 waktu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu sehari dan semalam, itulah salat yang difardukan oleh Allah. Kemudian beliau ditanya lagi, apakah ada kewajiban atasku selain salat 5 waktu tersebut? Maka beliau menjawab, tidak, kecuali yang dijadikan sebagai salat tatawwu', kecuali yang dijadikan sebagai salat tatawwu'. Nah, dari sinilah akhirnya salat tatawwu' disebut sebagai tatawwu', karena setiap yang bertambah dari salat 5 waktu yang wajib itu disebut dengan tatawwu'. I'lami ukhtil muslimah, penulis hafizahullah ta'ala berkata, saudariku muslimah, ketahuilah, annaki mata intaqasti min salatil fariḍah syai'an wa huwa kainun walabud fa innahu yunzaru fima laki min salatit tatawwu'. Bahwa ketika engkau mempunyai kekurangan dalam menunaikan salat fardu, dan itu mesti terjadi, maksudnya pasti ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan saat kita mengerjakan salat fardu, dan itu pasti, ya. Maka kemudian beliau mengatakan, maka amalan salat tatawwu' dalam tanda kurung salat sunnah yang engkau akan kerjakan akan dilihat untuk menyempurnakan kekurangan dari salat fardu yang engkau kerjakan. Fa yukmilu biha man tuqisa minal fariḍah, maka disempurnakan dengan salat-salat tatawwu' tersebut salat-salat yang kurang dari salat-salat wajib, sesuatu yang kurang dari salat wajib. Di sini yang patut kita perhatikan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, yaitu bahwa setiap orang yang salat pasti ada kekurangannya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innar rajula la yusalli wa ma kutiba min salatihi illa ushruha au tis'uha au thumunuha au sudusuha subu'uha au
sudusuha au khumusuha au rubuha au thuluthuha au nisfuha. Sesungguhnya seseorang salat dan tidaklah ditulis dari pahala salatnya kecuali sepersembilan, seperdelapan, sepertujuh, seperenam, seperempat, seperlima, seperempat, sepertiga, dan setengah. Para ulama seperti misalkan di dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud menjelaskan apa yang dimaksud bahwa sesungguhnya seseorang sholat dan menyelesaikan sholatnya dan tidaklah ditulis untuknya pahala sholatnya kecuali 1/10 dari sholatnya. Kata mereka asyru thawabiha atau usyru thawabiha lima akhilla fil arkan wasyara'id wal khusyu' wal khudu' wa ghairu dzalik, yang artinya tidaklah ditulis dari pahala salatnya kecuali 1/10-nya karena kekurangan di dalam rukun, syarat, kekhusyuan, ketundukan dan selainnya. Jadi akhirnya sudah kita tahu bahwa ketika penulis mengatakan dan itu mesti terjadi, kekurangan yang terjadi pada sholat fardu itu mesti terjadi. Ya, perhatikan baik-baik, kekurangan yang terjadi pada sholat fardu itu mesti terjadi. Sebagaimana hadis yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Kemudian penulis mengatakan, "Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir, fa in intaqasa min fariidati syai'an qala rabbu tabaraka wa ta'ala unzuru hal li'abdi min tatawwu' fayukmilu biha man tuqisa min al-fariidah thumma yakunu sa'ira 'amalihi 'ala dhalik. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Tetapi jika salatnya rusak, sungguh ia telah rugi dan menyesal. Kemudian jika ada kekurangan dalam salatnya, salat fardunya, Rabb tabaraka wa ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku mempunyai amalan salat tatawwu'. Kemudian salat fardunya yang kurang itu disempurnakan dengan salat tatawu'nya. Kemudian amal yang lainnya pun seperti itu. Kita akan kupas hadis ini. Yang pertama yaitu hadis ini dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling kuat hafalannya di antara para sahabat Nabi, disebabkan karena kegigihan beliau dan kemudian disebabkan karena semangat beliau untuk menuntut ilmu, kemudian juga karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu
sosok beliau yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau adalah beliau seorang sahabat yang sangat gigih untuk berdakwah di tengah keluarganya, terutama kepada orang tuanya, mendakwahi orang tuanya, terutama ibunya, agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah beliau meminta agar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibu beliau masuk dalam agama Islam, dan akhirnya didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian pelajaran yang lain juga dari kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu bahwa beliau sangat gigih untuk menuntut ilmu agama. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad alimtu annahu lam yakun ahadan yas'aluni an hadha ghairuka lihirsika 'alal ilm." Sungguh aku telah mengetahui bahwasanya tidak ada seorang pun dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang bertanya kepadaku tentang hal ini, karena kegigihanmu dalam menuntut ilmu agama. Ini menjadi inspirasi kita, suri tauladan kita, contoh baik kita, bahwasanya beliau meskipun terlambat masuk Islam, maka beliau tetap menuntut ilmu agama. Maka meskipun mengenal kajian-kajian Islam sudah mulai umur-umur yang sudah tua, maka tetap saja untuk semangat belajar ilmu agama. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Intinya tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu agama. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pelajarannya juga yang kita bisa ambil dari beliau adalah kesabaran Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat menghadapi kehidupan dan permasalahan-permasalahan kehidupan. Di antaranya yaitu kekurangan harta yang beliau miliki. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau senantiasa sabar dengan kelaparan yang beliau dapati, sampai-sampai disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau dikira orang gila kadang-kadang. Karena kenapa? Karena saking laparnya kadang-kadang pingsan sendiri dan semisalnya. Nah, ini menunjukkan tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Menunjukkan bahwa salat adalah amalan yang paling pertama dihisab. Tetapi di sana ada hadis Rasul yang berbunyi awwalu ma yuqdha bainan nasi fid dima. Hal yang pertama kali akan dihisab antar manusia adalah dalam masalah darah. Apakah ini bertentangan dengan hadis yang kita baca ini? Maka jawabannya tidak. Karena hadis yang kita baca ini sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba
pada hari kiamat adalah salatnya. Ini perkara atau amalan yang berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang dihisab pertama kali di hari kiamat. Adapun perkara yang hubungan antara sesama manusia dihisab pertama kali adalah yang berkaitan dengan darah. Apakah seseorang pernah meneteskan darah orang lain atau tidak? Jadi hadis ini yang ada dalam buku kita ini, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah yang perkaranya, urusannya antara hamba dengan Allah, maka perihal salat. Adapun hisab yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yang urusannya berkaitan dengan makhluk dengan makhluk adalah yang berkaitan dengan darah. Apakah seseorang pernah meneteskan darah orang lain tanpa kebenaran? Jadi tidak ada pertentangan. Kemudian lanjutan hadisnya, jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Tetapi jika salatnya rusak, sungguh dia telah rugi dan menyesal. Ini menunjukkan bahwa salat adalah penentu nasib. Salat adalah penentu nasib seseorang di hari kiamat. Maka jangan pernah remehkan perkara salat. Di dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam At-Tabarani dengan lafaz seperti ini, fa in saluhat faqad saluha sairu amali wa in fasadat faqad fasada sairu amali. Kalau salatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya akan baik. Nah, ini di dalam lafaz riwayat Imam At-Tabarani. Dan jika salatnya rusak, maka seluruh amal perbuatannya akan rusak. Adapun di dalam hadis kita ini, jika salatnya baik, maka dia beruntung dan berhasil. Jika salatnya buruk, maka dia rugi dan menyesal. Nah, ini menunjukkan, Bapak, Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, riwayat yang kedua yang saya bawakan tadi dari Imam At-Tabarani menunjukkan bahwasanya salat adalah penentu amalan-amalan lain. Salat adalah penentu amalan-amalan lain. Apabila salatnya baik, maka amalan lainnya pun juga baik. Apabila salatnya rusak, maka amalan lainnya pun juga rusak. Wallahu a'lam. Kemudian penulis di sini mengatakan Rasulullah SAW bersabda, kemudian jika ada kekurangan dalam sholat fardunya. Di sini terdapat pelajaran bahwa sholat fardu pasti ada kekurangannya. Sholat fardu pasti ada kekurangannya. Tidak boleh kita mengaku sholat fardu kita sudah baik, pasti ada kekurangannya. Sekhusyuk apapun kita, setunduk apapun kita, sehadir apapun hati kita, pasti ada kekurangannya. Maka Rabb Tabaraka wa Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku mempunyai amalan salat tatawwu. Kemudian salat fardunya yang kurang itu disempurnakan dengan salat tatawwu'nya. Kemudian seluruh amal yang lainnya pun seperti itu. Nah, di sini menunjukkan keutamaan salat tatawwu', yaitu menyempurnakan amalan-amalan salat wajib. Menyempurnakan amalan-amalan salat wajib. Sebentar ya, Bu. Baik. Ini keutamaan, salah satu keutamaan dari salat sunnah. Kita akan ambil keutamaan-keutamaan lain setelah saya jelaskan yang ini dulu. Kemudian di sini juga terdapat pelajaran bahwa kemudian seluruh amal yang lainnya pun seperti itu. Menunjukkan bahwa amalan-amalan lain selain amalan sunnah, jika dia statusnya selain amalan salat, jika dia statusnya sunnah, maka dia menyempurnakan
amalan wajib. Baik itu puasa ataupun zakat ataupun haji dan umrah. Maka puasa Ramadan disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah. Kemudian haji disempurnakan dengan haji sunnah. Kemudian umrah disempurnakan dengan umrah sunnah. Kemudian zakat disempurnakan dengan sedekah sunnah. Zakat itu kan sedekah wajib, ya. Pengertiannya hakun ma'lum fil mal, hak yang sudah ditentukan yang wajib dikeluarkan di dalam harta. Nah, itulah kaidah bahwa amalan sunnah menyempurnakan amalan wajib. Itu kaidahnya. Amalan sunnah menyempurnakan amalan wajib. Taib. Sekarang saya ingin menambahkan tentang apa saja keutamaan sholat tatawwu', ya, yang tidak disebutkan oleh penulis di sini. Apa saja keutamaan sholat tatawwu'? Yang pertama, tadi sudah kita sebutkan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bahwa sholat tatawwu' menyempurnakan amalan-amalan wajib. Sholat sunnah menyempurnakan amalan wajib. Yang kedua, sholat sunnah mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Sholat sunnah mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad dari Thauban radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi kathratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah." Hendaknya engkau memperbanyak sujud. Sesungguhnya tidaklah engkau sujud karena Allah satu sujud, melainkan Allah pasti mengangkatmu dengannya satu derajat dan menghapuskan atasmu dengannya satu kesalahan. Sujud di sini maksudnya adalah salat sunnah. Kemudian juga dalam hadis yang lain atau keutamaan yang ketiga, salat sunnah penyebab terbesar masuk ke dalam surga ditemani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyebab terbesar masuk ke dalam surga ditemani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an. Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku di suatu malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwudhu'ihi wa hajatihi. Maka aku mendatangi beliau dengan air wudunya dan juga keperluan-keperluan beliau. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Sal, mintalah." Ini bentuk kemurahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dibantu, maka beliau membalas untuk ingin membantu. Mintalah. Nah, ini juga semestinya menjadi akhlak seorang muslim. Jangan hanya suka dibantu, tetapi juga membantu. Ulun jadi ingat dulu rumah kecil ulun di Ratu Jaleha di Banjarmasin. Itu setiap kali hari raya kebiasaan orang di gang itu bertukar makanan. Hari raya Idul Fitri. Jadi tetangga memberikan makanan kepada tetangganya. Jadi saling tukar makanan. Maka waktu itu masih kecil, mungkin umur SD, ulun bepadah sama mama, "Mak,
kita kedosa bemasak gin mai. Mahadangi orang maantari aja. Nah, ini tidak benar. Ya. Maka harus ada timbal balik. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beliau ingin membalas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an. Wahai Ka'ab, sal mintalah. Karena Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami sudah menyediakan tempat wudhu beliau, keperluan beliau pada malam itu. Nah, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon kepada engkau agar aku bisa menemanimu di dalam surga. Beliau merasakan lezatnya menemani Rasulullah SAW di dunia. Akhlaknya baik, kemudian dapat pahala banyak, maka beliau ingin merasakan itu di surga. Dan ini termasuk kecerdasan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, yaitu ketika beliau menemani di surga berarti beliau masuk ke dalam surga yang dimasuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, awa ghaira dzalik, Rasulullah SAW bersabda, awa ghaira dzalik, apakah ada selain itu yang engkau minta? Maka kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, huwa dzak, itu saja cukup. Saya jadi berpikir, akhawatil muslimah, saudari-saudari muslimah, kalau seandainya sekarang ada Rasulullah SAW datang, sebagaimana keyakinan sebagian orang, Rasulullah SAW kan bisa datang tuh. Kalau seandainya pian bertamu Rasulullah, apa kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai fulana, ya, wahai Galuh, mintalah ikam. Maka kira-kira si Galuh ini minta apa? Kalau anggap saja Galuh itu pian, minta apa? Maka lihat para sahabat, orientasinya akhirat. Itu saja wahai Rasulullah, sudah cukup. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita yang senantiasa mengusung dakwah salaf, mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka kita harus mencontoh beliau juga di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah orientasi mereka sangat kental dengan akhirat. Bagaimana bisa masuk surga jauh dari api neraka? Bagaimana selamat setelah kematian? Selalu dikaitkan dengan akhirat. Maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami menjawab, huwa dzak, itu saja wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolonglah aku untuk mewujudkan apa yang engkau inginkan dengan memperbanyak sujud. Sujud di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah adalah salat sunnah. Sujud di sini maksudnya adalah salat sunnah. Sekarang yang keempat, keutamaan salat sunnah. Salat sunnah lebih utama, saya ulangi, salat sunnah amalan paling utama setelah jihad dan setelah menuntut ilmu serta mengajarkannya. Salat sunnah amalan paling utama setelah jihad dan setelah menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis Tsauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu wa lan tuhsu wa'malu wa'lamu anna khaira a'malikumus salah wa la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Teruslah dan janganlah kalian hitung-hitung. Maksudnya teruslah beramal, jangan terlalu banyak menghitung amal, tapi teruslah beramal. Dan ketahuilah bahwasanya amalan kalian yang paling terbaik adalah perihal sholat.
dan tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Nah, ini menunjukkan bahwasanya inti dalilnya adalah ketahuilah bahwa amalan kalian yang paling baik adalah sholat. Ini keutamaan sholat yang keempat. Dia amalan paling utama setelah jihad dan setelah menuntut ilmu agama. Kemudian yang kelima, betul? Yang kelima, amalan paling utama yang kelima, keutamaan sholat sunnah yang kelima adalah yaitu sholat sunnah jika dikerjakan di rumah maka rumahnya penuh dengan berkah. Sholat sunnah jika dikerjakan di rumah maka rumahnya penuh dengan berkah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadha ahadukumus salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan." Jika telah selesai salah seorang dari kalian mengerjakan salat di masjidnya, maka hendaklah ia jadikan untuk rumahnya bagian dari salatnya, maksudnya salat sunnah. Sesungguhnya Allah menjadikan di dalam rumahnya dari salatnya kebaikan. Siapa yang banyak salat di rumahnya, maka salatnya mendatangkan kebaikan. Lihat hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha quburan. Jadikanlah dari rumah-rumah kalian dari salat-salat, saya ulangi, jadikanlah di dalam rumah-rumah kalian dari salat-salat kalian. Maksudnya salatilah sunnah rumah kalian. Dan janganlah menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan. Dan janganlah menjadikan rumah sebagai kuburan. Lihat penjelasan Imam Nawawi terhadap hadis ini. Beliau mengatakan, innama hatha 'alan nafilah fil bait. Sesungguhnya beliau memerintahkan untuk mengerjakan amalan sunnah di rumah, likaunhi akhfa wa ab'ad minar riya, lebih tersembunyi, lebih jauh dari sifat riya, wa aswanu minal muhbitat, dan lebih terjaga dari hal-hal yang menghapuskan pahala, wal yatabarrakal baitu bidzalik, dan hendaklah rumah tersebut dan agar rumah tersebut mendapatkan berkah dengan disolati. Wa tanazzalu fihi rahmah atau tanzilu fihi rahmah, dan rahmat Allah turun di dalam rumah tersebut. Wal malaikah, dan para malaikat. Wa yanfiru minhu syaitan, dan syaitan akan lari darinya. Syaitan akan lari darinya. Kemudian yang keenam, salat sunnah mendatangkan kecintaan Allah terhadap hambanya, mendatangkan kecintaan Allah terhadap hambanya. Mana yang lebih utama, Bu? Kita mencintai Allah atau kita dicintai Allah? Mana yang lebih utama, Bu? Mencintai Allah, dicintai Allah. Karena mungkin orang mengaku mencintai Allah, tapi mungkin dia tidak dicintai Allah ternyata. Ya, ngaku-ngaku saja. Ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Seperti misalkan seorang lelaki, ya, yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia menyukai seorang perempuan,
Ternyata yang disukainya tidak menyukainya. Ada pepatah Arab mengatakan kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirruhu bidzak. Setiap lelaki ngaku pacarnya Laila, sedangkan Laila tidak mengenal seorang lelaki pun dari mereka tersebut. Jangan sampai cinta kita bertepuk sebelah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kepada manusia ya kurang lebih aja. Kadang-kadang kalau seseorang mencintai orang lain ternyata dia nikah dengan yang lain, ya sudah, itulah takdirnya. Tapi kalau seandainya cinta seseorang bertepuk sebelah tangan dengan Allah, maka itu sebuah kerugian yang sangat rugi. Nah, salat sunnah mendatangkan cinta Allah terhadap hambanya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Masih saja hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Nah, ini menunjukkan amalan sunnah mendatangkan cinta Allah. Kalau ada yang bertanya, emang ibu mau dicintai oleh Allah? Mau enggak, Bu? Hah? Mau. Ibu mau dicintai oleh Allah. Kenapa? Nah, Bu. Kalau ada seorang perempuan ditanya, kamu mau dicintai oleh si lelaki itu? Mau. Kenapa? Karena dia mungkin ganteng, karena dia mungkin baik agamanya, baik akhlaknya, karena dia mungkin hafal 30 juz Al-Quran, karena dia mungkin kaya. Ada sebab gitu, Bu. Seseorang mau dicintai oleh seorang lelaki, atau seorang istri deh ditanya oleh seseorang, kamu kenapa cinta kepada suamimu? Karena suami saya itu baik, karena suami saya itu perhatian, karena suami saya itu ini. Nah, sekarang saya balik, kenapa mau dicintai Allah? Mungkin dikasih mic-nya, ada yang ingin menjawab? Kenapa mau dicintai oleh Allah? Ini penting. Seperti misalkan pertanyaan yang sama, hampir sama, maukah ibu masuk surga? Iya. Kenapa mau masuk surga? Nah, itu hampir sama itu pertanyaannya. Maukah ibu dicintai oleh Allah? Iya, kami mau dicintai oleh Allah. Kenapa mau dicintai oleh Allah? Nah, silakan Bu jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau saya ingin dicintai Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ingin dicintai Allah supaya bisa masuk surga dan bebas dari azab neraka atau azab kubur. Bagus jawabannya, jazakillahu khairan. Ingin dicintai oleh Allah karena agar masuk surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Karena orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala niscaya tidak akan diceburkan ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallah lan yulqi habibahu finnar." Sungguh demi Allah, Allah tidak akan memasukkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Nah, ini sebab pertama. Oke, berdasarkan dalil lagi. Bagus sekali, Masya Allah. Saya kasih hadiah. Jawaban ilmiah sederhana. Nah, ada lagi yang menjawab? Nah, kenapa ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa mengejar-ngejar cinta Allah? Sebagaimana seorang perempuan mengejar cinta laki-laki. Dalam artian ada keuntungan yang didapatkan perempuan tersebut. Nah, kita apa yang kita dapatkan keuntungan dari dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau saya ingin dicintai Allah, pertama karena ingin selamat dunia maupun akhirat. Nah, Dan saya sama ingin dengan yang tadi. melihat wajah Allah. Karena ingin melihat wajah Allah, hampir sama dengan jawabannya, itu masuk surga. Karena tidak bisa wajah Allah dilihat kecuali ketika masuk surga. Sama. Ada yang lain? Nah, pekerjaan ketika ada motivasi itu seseorang akan semangat mengejarnya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita merasa bahwa kita hidup di dunia ini karena Allah. Jadi kita ingin dicintai Allah karena rasa syukur karena sudah berada di dunia ini dan tujuan kita memang adalah surga. Hampir sama, Bu. Wian nambahin dikit-dikit aja. Silakan, Bu, yang lain. Nah, ada yang mencoba? Kan sekarang timbul motivasi di dalam diri Ibu. Kenapa ya aku mengejar cinta Allah? Apa yang ku cari dari cinta Allah? Atau ada apa dengan cinta Allah? Bukan seperti judul film, ada apa dengan cinta? Tapi ada apa dengan cinta Allah? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu. Habis baterainya? Ingin dicintai Allah karena ingin keridhaan Allah, Ustadz. Ingin dicintai oleh Allah karena ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah ridho, apa yang kita lakukan itu apa? Kalau Allah ridho, kita itu kan masuk surga itu bukan karena pahala kita kan, karena keridhaan Allah terhadap apa yang kita lakukan. Ujung-ujungnya surga jua. Yang lain. Ada? Taib. Saya jawab ya, Bu. Kenapa ingin dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi 'alaiha." Kalau aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah akan memberi petunjuk di sekujur tubuhnya, tidak mengerjakan kecuali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan beda dengan jawaban Ibu yang menjawab semua tadi. Berarti apa? Kenapa ingin dicintai oleh Allah? Pertama, karena ingin masuk surga, betul. Yang kedua, karena cinta Allah mendatangkan petunjuk kebaikan untuk sekujur tubuh kita. Tidaklah kita berkata kecuali yang diridhai oleh Allah. Tidak diberi kesempatan mendengar kecuali yang didengar yang diridhai oleh Allah. Tidak diberikan kesempatan melihat kecuali yang diridhai oleh Allah. Nah, Bu, pemahaman baliknya berarti apabila kita dengan handphone kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu berarti Allah sedang cinta atau tidak? Hah? Tidak. Nah, itu kita bisa mengukur sekarang. Karena orang yang dicintai oleh Allah, maka lisannya dijaga, matanya dijaga, telinganya dijaga, perginya kemana dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah indahnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai, Bu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada apa dengan cinta Allah? Jika dicintai oleh Allah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adzani la u'idannah." Jika ia minta kepadaku, sungguh aku akan benar-benar beri kepadanya. Jika ia minta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan benar-benar
lindungi kepada untuknya. Ini menunjukkan bahwa ada apa dengan cinta Allah? Orang yang dicintai oleh Allah dikabulkan doanya. Orang yang dicintai oleh Allah dikabulkan doanya. Itu indahnya cinta Allah. Nah, itu makanya kita semangat untuk mencari cinta Allah. Makanya saya tadi membuang-buang waktu saya, tidak mengapa, agar ibu benar-benar paham apa yang saya maksud. Karena selama ini kalau ibu ditanya, mau nggak dicintai Allah? Mau. Kenapa mau dicintai oleh Allah? Sebagian orang nggak paham. Kenapa mau dicintai oleh Allah? Apa istimewanya dicintai oleh Allah Jalla fi'ulah? Nah, itu dia. Taib. Yang ketujuh, keutamaan mengerjakan sholat sunnah atau sholat tatawu adalah semakin banyak sholat sunnah, semakin besar tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak sholat sunnah, semakin besar tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dalilnya apa ini? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bangun dari malam hari sampai kedua kakinya bengkak. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau mengerjakan ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosa-dosamu telah diampuni yang telah lalu dan yang akan datang? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang lebih bersyukur kepada Allah, ahli syukur kepada Allah? Hadis ini memberikan pelajaran banyak, Bu. Yang pertama, sebagaimana sudah kita sebutkan, keutamaan sholat sunnah merupakan tanda kesyukuran kepada Allah. Berarti kalau seandainya ada orang yang kurang sholat sunnahnya, bisa dikategorikan dia kurang bersyukur. Ini pelajaran dari hadis ini. Yang kedua, apakah ibu tidak memperhatikan kenapa Aisyah radhiyallahu anha menceritakan sholat malam Rasulullah, bahkan sampai sallallahu alaihi wasallam sampai kedua telapak kakinya bengkak? Kenapa sampai beliau begitu detil dengan keadaan suaminya? Ada beberapa sebab, Bu. Yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang sering cemburu. Dengan cemburu yang baik. Suatu ketika Rasulullah SAW menggilir Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di akhir malam Rasulullah SAW keluar dari rumah Aisyah. Dan malam itu adalah malam giliran Aisyah. Kemudian beliau mengikutinya. Ternyata Rasulullah SAW tidak pergi kemana-mana, bukan kepada wanita lain, tetapi malah ke Baqi', menziarahi kuburan Baqi'. Pelajarannya adalah seorang istri, salah satu istri teladan adalah istri yang senantiasa mempunyai panah-panah cemburu terhadap suaminya, tetapi cemburunya yang terpuji, bukan karena cemburu buta. Ini pelajaran menarik ini. Ya, seorang istri yang salehah adalah seorang istri mempunyai panah-panah cemburu terhadap suaminya. Salah satu contoh istri yang cemburu adalah yang terbaik, cemburu yang baik adalah ketika suaminya main handphone, lihat media sosial, yang dilihat perempuan, goyang dua jari. Istrinya harus marah. Jangan tidak marah. Ya, harus marah. Karena dia mempunyai rasa cemburu. Inna minal ghirah ma yuhibbuha Allah.
Sesungguhnya dari rasa cemburu ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-ghirah fi ribah, ghirah di dalam keraguan-raguan ataupun di dalam ketidakragu-raguan, itu yang dicintai oleh Allah. Ketika suaminya terlalu sibuk dengan media sosialnya, sedangkan di media sosial dia melihat, mendengar, berhubungan dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya, ini harus istri punya rasa cemburu. Jangan dibiarkan suami yang seperti itu, ya, jangan dibiarkan, harus punya rasa cemburu. Jadi mulai saat sekarang, ya, boleh ibu bertanya kepada suami, "Mau asiknya main handphone lawan siapa, Pian?" Boleh, itu tidak mengapa. Itu haknya istri. Ya, itu haknya istri. Habis itu suaminya jawab, "Ini pang mau ngurus nang kedua aja." Ya, itu sakit tak berdarah. Sebagian istri kadang-kadang rela suaminya mati daripada suaminya poligami. Betul apa betul? Duh, kan bujur ha pulang. La haula wala quwata illa billah. Ya. Taib. Nah, ini pelajaran Ibu. Ya. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, beberapa kali beliau melakukan hal demikian. Beliau cemburu ketika ada seorang istri yang memberikan makanan di waktu gilirannya Aisyah radhiyallahu anha wa arda. Ini cemburu yang baik. Dan Rasulullah SAW tidak marah pada saat itu. Gharat ummukum. Yang artinya ibu kalian sedang cemburu. Itu kalau seandainya dari istri yang sah, karena Rasulullah SAW berpoligami. Ini bagaimana kalau seandainya bukan dari istri, ading kada, ya, ngirim pulsa. Ini tidak benar, ibu-ibu saudari. Hati-hati, terutama di zaman yang serba mudah untuk berhubungan sosial. Ya, serba mudah untuk berhubungan dengan perempuan-perempuan yang kadang-kadang memang menjadi pengrusak di antara kedua suami istri. Hati-hati ya. Dan laki-laki itu lemah. Ya, kita mengakui laki-laki itu lemah karena disebutkan dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemahnya laki-laki adalah di hadapan perempuan. Bukti lemahnya adalah dia tidak sanggup ketika ada perempuan lewat, mau tidak mau dia harus lihat. Bungas kada bungas harus dilihat. Kalau perempuan lewat, itulah contoh lemahnya laki-laki di hadapan perempuan. Dan itu tafsiran dari Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Maka hati-hati ya, para perempuan hati-hati. Tapi jangan sampai seseorang mencurigai atau bersuudzon kepada suaminya yang tidak ada sebabnya. Kalau ada sebabnya maka dinasihati dan diperbolehkan untuk melakukan rasa cemburu tersebut. Nah, ini beberapa pelajaran ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Sudah 1 jam saya berbicara. Kira-kira cukup insyaallah. Nanti masalahnya setelah ini baru kita menjelaskan pembagian-pembagian. Saya tidak mau pembagiannya terputus begitu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan tadi bermanfaat dan semakin menyemangati kita untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah. Ya, terutama saat-saat di rumah sendirian. Ini saya berpesan ya Ibu, perhatikan baik-baik. Ada perkataan dari para ulama salaf dibanding para ulama salaf, yaitu diantaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa baina khalqih. Barang siapa yang dia memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan makhluk-makhluk Allah. Dia supel bergaul,
disukai oleh manusia saat bergaul karena dia memperbaiki hubungan dengan Allah. Salah satu cara memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempunyai amalan-amalan sunnah, salat-salat sunnah. Ya, salat-salat sunnah. Semoga ini ibu-ibu, jadi salat-salat sunnah dikerjakan sendirian di rumah, tidak ada yang mengetahuinya dan tidak perlu bercerita-cerita setelah itu. Ya, apalagi menulis di sosial media. Sudah sholat tahajudnya sekali seumur hidup, mbah itu menulis pulang. Indahnya di tengah malam menggelar sejadah. Hanya sekali seumur hidup sholat tahajud. Itu pun kenyamukan. Subhanallah, ya. Ini ibu-ibu, wallahu alam. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Apakah salah ketika melakukan suatu amal mengharap surga? Tidak salah. Kenapa tidak salah? Ini saya teruskan pertanyaannya. Karena saya pernah mendengar kajian ketika kita beramal mengharap surga berarti kita tidak ikhlas. Maka jawabannya tidak salah beramal mengharap surga. Kenapa tidak salah? Karena Allah memerintahkan kita untuk mengharap surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan berlomba-lombalah, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, wa jannah, dan surga, ya, arduha ka'ardis samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi Allah memerintahkan kita untuk mendapatkan surga. Begitu juga firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin, yaitu wa khitamuhu misk, surga itu diliputi dengan minyak wangi misik. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk itu maka hendaklah orang-orang berlomba-lomba mendapatkannya. Jadi bukan apa namanya di sini tadi, tidak salah dan bukan mengurangi keikhlasan orang yang beramal untuk surga. Yang kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik ibadahnya, paling ikhlas ibadahnya, beliau meminta masuk surga. Beliau berharap surga. Dalilnya apa? Ketika ada seorang yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza taqulu fis salah?" Apa yang engkau baca ketika salat? Maka orang ini menjawab, "Ma uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz." Wahai Rasulullah, aku tidak bisa sebaik doa engkau dan sebaik doanya Mu'adz. Lalu apa yang kau ucapkan? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepada engkau surga dan jauh dari api neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haulaha nudandin. Seputar itu pula kita minta. Kemudian apakah dengan demikian kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah dalam amalnya? Tidak ikhlas dalam amalnya? Kalla. Hasya thumma kalla. Tidak sama sekali, jauh dari kesalahan, ya, karena Rasulullah SAW sayyidul mukhlisin wal mukhlasin, pemimpinnya orang-orang yang ikhlas, ya. Nah ini, jadi tidak salah seorang beramal mengharap surga, karena Rasulullah SAW beliau pun berharap surga. Wallahu a'lam. Apakah ada dalilnya tentang sholat sunnah rawatib yang dilakukan 6 rakaat setelah sholat maghrib? Maka jawabannya adalah hadisnya lemah. Sholat sunnah yang disebut di dalam setelah sholat maghrib 6 rakaat, hadisnya lemah, dan
sebagian orang menyebut ini adalah hadis tentang salatul awwabin. Ya, hadis tentang salatul awwabin yang dikerjakan setelah salat maghrib. Dan hadis akan salatul awwabin ini adalah hadis yang lemah. Dalil hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi dalam kitab Qiyamul Lail, Abu Ya'la dalam kitab Musnad Abu Ya'la, kemudian Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya As-Sahih, kemudian Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, dan yang lain-lainnya, yang berbunyi man shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin lam yatakallam fiha bainahunna bisu'in udilna lahu bi'ibadati 12 sanah. Barang siapa yang salat setelah maghrib 6 rakaat tidak berbicara di dalamnya di antaranya dengan keburukan, maka dinilai untuknya dengan ibadah 12 tahun. Jadi 6 rakaat senilai dengan ibadah 12 tahun. Dan hadis ini lemah sekali disebabkan ada seorang perawi yang bernama Umar bin Abdullah bin Abi Khath'am. Umar bin Abdullah bin Abi Khath'am. Dan Umar bin Abdullah bin Abi Khath'am di sini adalah seorang perawi yang mungkar, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari yang dinukil oleh Imam At-Tirmidzi, mungkar dan lemah sekali. Kemudian Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan wahil hadis, dia hadisnya selalu menyimpang, Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Hibban, yaitu la yahillu dzikruhu fil kutub, tidak halal penyebutan riwayatnya di dalam kitab-kitab, illa ala sabilil qadahi fih, kecuali dalam rangka memburukkannya, wala kitabatu hadithi illa ala jihati ta'ajjub, dan tidak boleh menulis hadisnya kecuali atas sisi saking herannya terhadap hadis tersebut. Imam Ibnu Adi mengatakan bahwa Umar bin Abdullah bin Abi Khath'am adalah mungkarul hadis, hadisnya itu mungkar. Makanya para ulama hadis bersepakat akan lemahnya hadis ini, ya, sebagaimana dilemahkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan, dilemahkan oleh Imam Ibnul Arabi, ya, sebagaimana dinukil dalam kitab Aridatul Ahwaji. Beliau mengatakan mungkar la yultafatu ilaih, hadis mungkar tidak boleh ditoleh. Dilemahkan oleh Imam Nawawi, kemudian dilemahkan juga oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Manarul Munif. Bahkan Imam Ibnul Qayyim mengatakan hadisnya maudhu'. Dilemahkan oleh Imam Al-Iraqi di dalam kitab Takhrijul Ihya, dilemahkan sekali oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, tetapi perlu diingat, hadis tersebut lemah, tetapi merupakan kebiasaan para salafus saleh memperbanyak sholat sunnah antara maghrib dan isya. Ini dia, ya, hadis yang berkaitan dengan 6 rakaat senilai dengan ibadah 12 rakaat, 12 sanah, 12 tahun, ini lemah. Tapi para salafus saleh mereka menyibukkan dirinya dengan memperbanyak amal saleh, sholat sunnah di antara maghrib dan isya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaih. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, beliau bercerita, fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasallaitu ma'ahu al-maghrib fasalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa al-isya.
Aku pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang sholat maghrib dan aku sholat maghrib bersamanya. Lalu beliau sholat sampai isya. Lalu beliau sholat sampai isya. Nah, itu dia. Ini menunjukkan bahwasanya beliau memperbanyak sholat di antara maghrib dan isya. Dan ini juga pekerjaan para sahabat, para tabi'in, yang mana Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf beliau menyebutkan babun fis salati bainal maghribi wal isya. Bab tentang salat antara maghrib dan isya. Di situ disebutkan bahwa pamannya Abdurrahman bin Al-Aswad bercerita, sa'atun ma ataitu Abdullah ibn Mas'udin fiha illa wajadtuhu yusalli ma bainal maghribi wal isya wa qala wa kana yaqul hiya sa'atu ghaflah. Artinya, kata pamannya Abdurrahman bin Al-Aswad, suatu waktu yang aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di dalamnya, tidaklah aku dapati dia kecuali dalam keadaan sholat. Apa waktu itu? Antara maghrib dan isya. Dan beliau sering berkata, ini adalah waktu yang dilalaikan oleh manusia. Nah, kalau kita isi dengan kajian, terutama di Masjid Imam Syafi'i ya, hampir setiap malam kajian. Nah, ini. Kemudian juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau bercerita, salatul awabin ma baina an yaltafita ahlul maghrib ila an yuthawwiba ila al-isya. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah salat antara orang yang selesai salat maghrib sampai diadzankan salat isya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama fikih bersepakat ila istihbabis salah fi hadzal waqt wa annahu min awqatit tanafful al-ma'hudah ladas salihin. Bersepakat bahwa dianjurkan untuk memperbanyak salat sunnah pada waktu ini, dan dia adalah waktu-waktu yang terkenal bagi orang-orang soleh untuk memperbanyak salat sunnah. Saya jadi ingat mama saya rahimahullah, dulu kalau sudah antara maghrib dan isya, maka beliau salat sunnah tadi yang 6 rakaat tadi. Nah, dengan keyakinan seperti beribadah 12 tahun. Lalu saya nasihati, "Ma, itu hadisnya lemah." Kemudian beliau menjawab, "Lalu Bapak kok nonton TV kok? Nonton sinetron kok?" Karena kebiasaan beliau memang habis maghrib antara maghrib dengan isya itu di atas sajadah. Mau ada anak-anaknya yang buang air besar di sana, beliau tidak tahu urusan. Pokoknya saya selesaikan dulu habis maghrib di atas sajadah sampai isya, baru setelah itu mengurus yang lain. Itu kebiasaan beliau rahimahullah. Taib. Apa saja kenikmatan yang didapatkan oleh wanita ketika di dalam surga? Maka jawabannya, pian hendak apa? Hah? Siapa nang betakon? Hendak apa pian? Semuanya dapat insya Allah. Misalkan hendak suami yang kayak apa? Dapat. Masalahnya saya yang wahini ini kayak tupang sudah ngalih dikisahkan, ada penyesalan sedikit, tapi kayak apalah, sudah takdirnya, maka semuanya dia akan dapat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yang bisa mata mereka senang melihatnya. Apa saja yang diinginkan dapat. Ya. Bolehkah sekali-kali berwudu memakai cara dari Imam Syafi'i, terutama pada saat safar? Maksudnya kayak apa memakai cara Imam Syafi'i? Mungkin cara mengusapnya.
Ya, seperti cara mengusap keluar 3 kali, sedikit-sedikit 3 kali. Maka jawabannya adalah kita diperintahkan untuk beribadah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, maka berwudulah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengusap dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan, dikenakan seluruh rambut kepalanya. Taib Ustadz, kalau kita ingin memakai yang mazhab Imam Syafi'i itu bagaimana? Maka jawabannya sama, kita diperintahkan beribadah sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah mazhab Imam Syafi'i tersebut keliru? Tidak. Saya hanya ingin mengatakan bahwasanya pendapat mazhab Imam Syafi'i yang boleh berwudu 3 kali, ya, di sini sedikit dari rambut itu adalah perkara mengusap kepala yang paling minimal, gitu loh. Jadi kenapa orang beribadah mengambil yang paling minimal? Ya. Jadi semua ulama fikih bersepakat yang paling utama mengusap kepala dari depan ke belakang depan, mengusap seluruh rambut kepala. Itu semua ulama fikih bersepakat. Mereka cuma berbeda pendapat dalam perihal yang paling minimal. Loh, kenapa sekarang mengambilnya yang paling minimal padahal ada contohnya yang paling maksimal? Nah, itu dia. Wallahu alam. Bagaimana tanggapan antum dengan banyak orang yang menikah muda? Dan apakah ada ukuran atau umur ideal untuk menikah dalam Islam? Maka jawabannya bagus menikah muda. Terutama di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan godaan. Ya, kemana-mana godaan. Jangankan di luar, di dalam kantong godaannya. Godaannya itu di handphone. Bagaimana laki-laki tidak tergoda dengan media sosial yang begitu banyak, luar biasa, memperlihatkan perempuan yang bertindak seronok, ya, banyak godaan. Maka bagus. Dan Rasulullah SAW kan memerintahkan kepada anak muda, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau dia mampu menafkahi lahir batin, maka hendaklah cepat-cepat menikah. Berapa umur idealnya? Belum ada pembatasan dari Rasulullah SAW, tetapi pembatasannya adalah pada kemampuan, mampu menafkahi lahir batin. Ya, wallahu alam. Saya sering mendapat undangan sholat hajat seseorang yang hendak berangkat umroh atau haji. Apakah memang ada syariatnya seperti itu? Belum ada sholat hajat untuk haji atau umroh, belum ada. Sholat hajat hadisnya ada 4, 2 palsu, 2 lemah sekali. Jadi tidak bisa diamalkan. Wallahu alam. Teman saya sering berhutang kepada saya. Dia meninggal dunia sebelum bayar hutangnya. Saya berniat mengikhlaskannya hutang tersebut agar dia terbebas dari hutangnya. Apakah cukup dengan niat dalam hati saja, ataukah harus saya sampaikan kepada ahli warisnya bahwa saya mengikhlaskan hutangnya? Maka cukup di dalam hati. Kalau seandainya untuk menenangkan ahli waris, maka tidak mengapa diberitahu. Tetapi cukup niatan dalam hati sudah mengikhlaskan. Dan semestinya, perhatikan ibu-ibu, semestinya yang menghutangi, ya, orang lain dan dia mempunyai banyak uang, semestinya dia lekas-lekas untuk menghalalkannya. Jangan dihadangi mati dulu. Ayo mati kamu, ku ikhlaskan. Jangan, ya. Ada orang berhutang, Ustadz saya boleh berhutang? Boleh, silahkan. Taib. Habis itu dia lama bayarnya. Maka ustadznya mengatakan kalau ikan mati halal, berarti itu mendoakan orang mati. Nah, ini tidak benar, ya. Bagaimana ketika dalam sholat sementara di sebelah kita ada aroma yang tidak sedap? Bolehkah kita membatalkan sholat untuk pindah? Bagaimana dengan safnya? Maka jawabannya belum ada dalil
yang mengharuskan kita untuk membatalkan sholat. Bahkan saya katakan bersabarlah dengan aroma yang tidak sedap tersebut. Ya, karena Allah berfirman wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Maksudnya sholat di sini. Ya. Tetapi kalau memang benar-benar terganggu, ya, maka mau dikata apa? Kalau orang terganggu, dia tidak khusyuk sama sekali, maka pada saat itu mungkin dia berpindah dan mengkondisikan agar safnya yang dikosongkan tersebut diisi kembali oleh orang lain. Wallahu alam. Untuk berwudu seorang muslimah ketika membasuh rambut samakah dengan cara wudunya laki-laki? Iya, asal hukum seluruh ibadah hukumnya sama laki-laki dan perempuan kecuali ada dalil yang membedakannya. Dan di dalam berwudu tidak ada dalil yang membedakannya. Wallahu alam. Ketika batal wudu tapi seharian memakai kaos kaki, bolehkah wudu lagi tanpa membuka kaos kaki karena saat itu sedang sakit? Boleh. Ini namanya mengusap di atas kaos kaki. Wallahu alam. Salat sunnah qabliyah atau ba'diyah apakah masih bisa dikerjakan walaupun salat fardunya tidak tepat waktu? Maka jawabannya iya, dan itu dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketinggalan atau terlambat bangun subuh sampai tinggi matahari. Bahkan yang membangunkan beliau adalah panasnya terik matahari. Kemudian setelah itu beliau bangun, berwudu, memerintahkan Bilal untuk azan. Setelah azan beliau sholat qabliyah subuh. Setelah qabliyah baru diiqamahkan sholat. Baru setelah itu sholat subuh. Jadi kalaupun terlambat maka tetap mengerjakan qabliyah dan ba'diyah. Dan ada sebagian ustadz yang mengatakan bahwa qabliyah dan ba'diyah tidak bisa dikerjakan kalau sudah di masjid iqamah. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Karena tidak ada hubungan sholatnya perempuan atau sholat orang yang di rumah dengan masjid. Tidak ada urusannya. Wallahu a'lam. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu waktu terbaik untuk berdoa adalah ketika sujud terakhir. Tapi saya juga pernah membaca bahwa berdoa ketika sujud terakhir itu tidak disunahkan. Mohon pencerahannya. Maka jawabannya adalah yang paling sesuai dengan sunnah berdoa di setiap sujud. Bukan hanya sujud terakhir. Setiap sujud. Rasulullah SAW bersabda, wa ammas sujudu fa'akthiru fihi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun saat sujud perbanyaklah doa di dalamnya karena diharapkan doa kalian dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Ya, fa'akthiru fihi du'a, maka perbanyaklah di dalamnya berdoa. Jadi tidak terfokus kepada sujud terakhir, tetapi semua sujud. Wallahu alam. Bagaimana jika di rumah dipasangi dengan foto-foto? Saya tidak bisa melepasnya karena berbeda pendapat dengan suami dan dilarang suami melepaskannya. Saya pun mengikuti kajian salaf diam-diam Ustaz, suami saya tidak tahu. Maka jawabannya nasihati suami baik-baik di atas ilmu dan di atas agama, dan ajak suami untuk mengikuti kajian ini, ya. Kalau seandainya bilang ke suami, kalau seandainya di dalamnya diajarkan hal-hal yang menyimpang, maka saya akan berhenti. Kalau seandainya tidak, maka mohon izinkan saya untuk tetap menuntut ilmu agama. Jadi berdoa kepada Allah agar suami terbuka untuk menerima dakwah sunnah ini. Berdoa kepada Allah, Bu. Saya pernah mengalami apa yang Ibu alami. Bahkan untuk orang yang paling saya cintai, yaitu ke orang tua saya, Mama rahimahullah. Maka berdoalah kepada Allah. Jangan pernah remehkan doa. Doa itu membuka hati. Kan Allah ketika ingin memberikan petunjuk tidak ada yang bisa menolaknya. Wallahu a'lam. Ketika mau melaksanakan sholat wajib tapi saat itu mengantuk luar biasa, kemudian tetap dikerjakan, apakah hukumnya makruh? Maka jawabannya kalau seandainya sholat wajibnya tersebut sholat isya, maka bisa diakhirkan dengan cara kita mungkin bisa beristirahat dahulu, meskipun sebenarnya
tidak dibenarkan juga tidur sebelum sholat isya. Tetapi karena di sini dia keadaannya sangat mengantuk sekali. Hah? Ada apa ini? Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Begini Ustadz, waktu suami itu masih ngojek Ustadz, ada orang dari hulu sungai nitip uang lewat taksi. Kata sopir taksi, tolong antarkan ke sekolah SMA sama anaknya gitu Ustadz. Nama anaknya ada gitu di SMA. Tapi setelah itu dicari-cari di sekolah itu nggak ada nama anak yang dimaksud Ustadz. Nah ini sudah berlalu selama 1 tahun, nggak tahu gimana ini karena nggak ada nama yang dimaksud gitu, terus nggak ada juga nomor yang ngasih nitip uang itu Ustadz, sudah setahun. Jadi baiknya gimana, uang ini ada 700.000 uangnya, apakah diinfakkan? Kalau misalnya diinfakkan nanti sewaktu-waktu orang itu datang nagih ke kita misalnya, gimana nanti, apakah kita mengganti? Ya. Ustadz, syukran Ustadz. Ya, ini masuk kepada hukum luqatah, barang temuan. Maka pada saat itu ada 2 cara, baik ibu meletakkannya di sedekah ataupun ibu menggunakannya. Kalau seandainya ibu menggunakannya diperbolehkan, karena itu disebut sebagai luqatah, barang temuan. Tetapi dengan syarat sesudah mengumumkannya sudah setahun, maka silahkan diumumkan. Mungkin di zaman sekarang bisa melalui media sosial diumumkan seperti itu. Sudah nitip juga pesan sama teman-teman ojek yang lain Ustadz, kalau ada supir taksinya tuh nyari lagi tapi tetap nggak ada Ustadz. Ya, sebentar, belum selesai jawaban ulun boy. Handangin dahulu. Ya, maka jawabannya tadi boleh digunakan atau boleh disedekahkan, antara 2 itu. Kalau seandainya digunakan, maka berarti nanti setelah diumumkan dan tidak ada juga yang mengaku, maka itu berarti adalah hak daripada yang mendapatkannya. Nah, tetapi dengan catatan nanti kalau ada yang mengaku dan sesuai dengan bukti-bukti yang ada, maka diberikan, artinya diganti. Begitu juga ketika disedekahkan, kalau ada yang mengaku maka berarti diganti. Wallahu a'lam. Ketika mau melaksanakan sholat wajib, tapi saat itu mengantuk luar biasa, ini sudah saya jawab tadi. Bolehkah menerima uang yang diberikan seseorang agar kami memilih, mencoblos salah satu pasangan, misalnya pilpres, tapi uangnya kami berikan kepada orang miskin? Maka siapa saja yang memberikan hadiah, maka apabila itu uang adalah uang yang halal, dalam artian bukan uang milik orang lain, maka terima saja, tidak usah diberikan kepada orang miskin, masukin kantong aja. Ya, tidak mengapa, itu halal karena hadiah dari orang. Ya, adapun masalah mencoblos lain lagi pertanyaannya. Kalau ditakuni ulun jawab. Berapa jarak tempuh perjalanan seorang wanita untuk meringkas sholat atau sholat qashar? Dan apakah boleh seorang wanita bepergian jauh dengan teman-temannya sama-sama wanita Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Maka jarak tempuhnya adalah sesuai dengan kebiasaan tempat tersebut. Kalau seandainya dari Martapura kita ke Binuang dianggap safar, maka itu berarti safar. Kalau menurut orang Martapura dan orang Binuang, dan antara keduanya. Atau kalau seandainya belum, maka belum safar. Jadi saya lebih condong kepada pendapat jaraknya adalah sesuai dengan kebiasaan setempat, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza darabtum fil ardh falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Jika kalian bepergian di bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqashar salat. Ini bepergian umum, belum ada pembatasan dari Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Maka ketika di Al-Quran disebutkan dengan cara yang umum dan belum ada pembahasan dalam hadis, maka dikembalikan kepada kebiasaan setempat. Kebiasaan setempat yaitu dikembalikan kepada tempat masing-masing. Wallahu alam. Bolehkah seorang perempuan bersafar dengan teman-teman perempuannya tanpa mahram? Maka jawabannya haram hukumnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar tanpa mahram.
Ya, teman-teman wanita ibu tidak bisa menjaga ibu. Dia saja dijaga, bagaimana mau menjaga kita? Wallahu alam. Seorang suami dalam satu kali ucapan mengatakan, saya ceraikan kamu, talak 3. Apakah itu jatuh talak 3 atau jatuh talak 1? Jatuh talak 1, Bu. Meskipun suami mengatakan, aku cerai kamu 1 juta kali, itu jatuh talak 1 saja. Kemudian jatuhlah talak 1, berlakulah hukum talak, yaitu masa iddah. Kalau selama masa iddah suaminya merujuk dan bininya juga hakun, maka pada saat itu berarti sisa 2 kartu talaknya. Kemudian rujuklah mereka, kemudian terjadi lagi talak, maka pada saat itu terjadi lagi masa iddahnya, berarti sisa 1 ya kartu talaknya. Jadi kalau seandainya suami mengatakan aku talak ikam, aku talak ikam, aku talak ikam, aku talak ikam sampai bebuih muntungnya, maka itu jatuh 1 kali saja. Ya. Atau suami mengatakan aku talak ikam 1000 kali sampai ke langit dunia, maka itu jatuh 1 kali saja. Pendapat yang lebih kuat itu wallahu alam. Bila masa iddah seorang perempuan, bolehkah dalam masa iddahnya itu dia pergi keluar kota untuk mendatangi anaknya ataupun urusan penting lainnya, dan bagaimana pula bila pergi di dalam kota seperti ke pasar atau mengantar anak sekolah? Maka jawabannya, kalau seandainya dia keluar rumah diharamkan, kecuali untuk keperluan yang sangat-sangat mendesak, seperti misalkan sakit yang harus ke rumah sakit, karena kalau tidak ke rumah sakit mati, maka pada saat itu tidak boleh keluar. Mengantar anak bagaimana Ustaz? Titipkan kepada yang lain. Dan diharamkan seorang wanita yang dalam masa iddah untuk keluar rumah. Wallahu alam. Apa hukumnya uang pemberian dari caleg? Setiap orang yang mencoblos dikasih uang 150. Mana duitnya sini? Maka sudah saya jawab tadi ya, wallahu alam. Apa yang dimaksud dengan haji sunnah dan umrah sunnah? Haji sunnah adalah haji setelah dia berhaji wajib. Umrah setelah dia berumrah wajib, itu namanya haji sunnah, umrah sunnah. Allahu alam. Apakah tatkala kita cemburu pada suami kemudian menyampaikannya dengan kata-kata yang sudah dipikirkan dengan baik, dengan kata-kata yang baik, kemudian suami marah, apa istri berdosa karena suami tidak ridha, karena istri dianggap suudzon? Maka jawabannya tidak, ya, tidak berdosa insyaallah, karena itu hasil dari kecemburuan yang tulus karena cintanya kepada seorang suami. Seorang istri ketika mau meninggal, dia berkata kepada suaminya, wahai suamiku, kalau saya mati apakah kamu menikah lagi? Kata si suami, sudahlah, jangan pikirkan, yang penting engkau sembuh dulu. Maka sang istri tetap menjawab, kalau seandainya aku mati apakah engkau akan menikah lagi? Karena terus didesak, suami akhirnya menjawab, ya tidak mungkin juga langsung, meskipun suami tidak punya masa iddah, tidak mungkin juga langsung, mungkin setelah selesai penguburanmu, kemudian sudah. Sebentar, belum selesai ceritanya. Mungkin setelah tanah kuburanmu kering, maka kemudian ternyata sesudah beberapa bulan, suami ada terlihat seorang perempuan, dia menduda dan menyakitkan, memang menduda mungkin ya. Nah, akhirnya suami terus pergi ke kuburan si perempuan tersebut. Ternyata kuburannya tidak kering-kering. Kuburan perempuan tersebut tidak kering-kering. Setiap pagi suami ingin menikah, setiap pagi dia menziarahi kuburan istrinya, kok tidak kering-kering. Padahal dia sudah berkata kepada istrinya, ketika kuburanmu kering. Maka dia rubah waktunya. Dia pergi menziarahi kuburan istrinya setiap sore. Ternyata dia lihat adik istrinya sedang menyirami kuburan kakaknya. Kemudian dia tanya, kenapa dek disirami kuburan kakakmu? Kakak saya sebelum meninggal berwasiat bahwa kalau saya meninggal maka siramilah kuburan saya. Maka saya sebagai laki-laki, saya sangat respect dengan cerita ini. Kenapa? Karena itulah bukti cinta seorang istri, hidup dan mati.
Indah kalau. Nah. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.